Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas set by set inverter. Nah, seperti ini kulkasnya cukup besar. Ini adalah kulkas sub set by set. Oke, untuk kerusakan dari kulkas ini di ruang refrigerator, di sini lampu penerangannya menyala. Untuk rak-raknya saya raba di sini tidak begitu dingin. Oke, rak yang paling bawah juga saya rasakan tidak begitu dingin. Lalu di sini ada air kemasan. Di sini saya rasakan juga kurang begitu dingin. Sehingga bahan-bahan makanan yang ada di ruang refrigerator ini menjadi rusak. Untuk pengaturan suhu sudah diatur di 8 derajat untuk ruang refrigerator dan minus 15 derajat untuk ruang freezer. Oke, kita lihat di ruang freezer bagaimana. Lampu penerangan aktif, namun kondisi ruangan ini tidak dingin ya, tidak bisa membeku. Di sini banyak bahan-bahan yang tidak bisa membeku. Air mineral yang ada di rak ini juga tidak membeku. Nah, seperti ini ya. Kondisinya kurang begitu dingin. Nah, untuk tampilan dari dalam kulkas ini seperti ini. Oke, kita akan lanjut lagi. Untuk bagian depannya di sini sudah tempered glass ya. Oke, langsung saja kita lihat di bagian belakang. Di bagian belakang yang utama kita lihat dulu spesifikasinya. Oke, di sini terdapat keterangan untuk arusnya sebesar 1,5 ampere menggunakan refrigerant R600A ya. Oke, arusnya ya 1,5 ampere ya, ini arusnya. Untuk modelnya yaitu SJIS61G-BK. Dan di sini ada diagram kelistrikannya, bisa dilihat. Nah, seperti ini. Untuk mesin kompresornya di sini menggunakan kompresor inverter. Oke, saya rasa sudah cukup. Lanjut kita mengarah ke bagian bawah. Oke, di bagian bawah di sini dapur pacunya bisa kita lihat lagi. Dan untuk mesin kompresornya di sini menggunakan mesin kompresor VTX 1116Y yang kategorinya adalah sepertiga PK ya. Mesin kompresornya sepertiga PK. Lalu di sini kondisinya untuk pipa tekannya ada, terasa panas. Lalu di bagian penampungan di sini pipanya nampak seperti berkarat ya. Untuk filter dryer saya raba tidak ada terasa hangat sedikit pun. Oke, apakah ada indikasi kebocoran ya? Biasa sering terjadi kebocoran di bagian penampungannya ini. Lalu kita lihat di pengendali modul inverternya. Di sini ada kotak ya, yang mana di sini ada 2 skrup yang harus dibuka untuk melihat bagaimana kondisi modulnya ini. Oke, untuk lampu indikatornya di sini nampak menyala, tenang ya, tidak berkedip-kedip. Artinya tidak ada tanda-tanda error pada sistem. Nah, ini. Oke, di sini bisa kita lihat bentuk modul pengendali dan
modul inverternya, lampu tidak ada kode kedip. Lalu di sini IC IPM-nya menggunakan transistor MOSFET ya. Agak berbeda ini seperti pada umumnya. Ini adalah rangkaian inverter. Nah, seperti ini. Lalu di sebelah kanan ini adalah modul pengendalinya. Oke, bisa kita lihat ya, seperti ini ya bentuk dari mainboard modul inverter pada kulkas set by set shaft. Oke, selanjutnya di sini ada soket ya, sumber. Saya cabut saja. Saya matikan. Oke ya. Sekarang kulkas sudah mati karena saya cabut sumbernya langsung dari PLN. Lalu kita akan menuju ke bagian permasalahan, yang mana di sini ada indikasi kebocoran pada sistem. Sering saya temui di bagian penampungan airnya. Biasa untuk pipanya ini sering sekali terjadi keropos. Di sini setelah saya matikan, saya berharap ada tekanan balik untuk melihat apakah ada kebocoran pada jalur pipa kondensor pada penampungan ini. Di sini saya amati ya, di mana kira-kira letak kebocorannya ini. Oke. Lalu di bagian sambungan-sambungan pipa kita amati tidak ada ya seperti tanda-tanda mencurigakan. Jadi di mana kira-kira kebocorannya ini? Di sini kita tidak bisa langsung memvonis di bagian pipa kondensornya ini karena belum pasti nih. Dan setelah saya amati sepertinya tidak ada tanda-tanda kebocoran di bagian pipa penampungan. Lalu kita pastikan lagi di bagian jalur lain ya. Saya tidak menemukan tanda-tandanya. Baik, di sini ada pipa kapiler. Seperti biasa, saya akan lakukan pemotongan pada pipa kapilernya ini untuk memastikan apakah ada banyak kandungan gas freon pada sistem apabila saya potong ya pipa kapilernya ini. Oke, saya potong dulu dan kita lihat apakah ada kandungan gas freon pada sistem. Oke, saya potong dulu. Ya, ini ada kandungan gas freon yang keluar. Dan di sini lumayan juga ya keluarnya gas freonnya nih. Namun mungkin tidak memenuhi sehingga kulkas ini menjadi kurang dingin. Oke, saya habiskan dulu ya untuk kandungan gas freon pada sistem. Nah, ini biarkan sampai habis. Oke, setelah dirasa habis nanti kita akan lakukan tes press pada jalur kondensor maupun evaporator untuk mencari di mana kira-kira kebocorannya nih. Dan untuk melakukan tes press pada bagian itu, di sini ada pipa evaporator akan saya potong. Lalu ada pipa kondensor akan saya potong juga ya. Oke, di sini saya potong dulu untuk jalur pipa yang menuju ke evaporator. Nah, ini sudah terpotong untuk jalur
evaporator. Lalu untuk pipa yang menuju ke jalur kondensor, di sini juga saya potong. Ya, saya akan mencari di mana letak kebocorannya ini, karena saya lihat tidak ada tanda-tanda bercak oli atau apa yang mencurigakan. Jadi jalan satu-satunya dilakukan tes press saja. Oke, untuk pipa kondensor sudah terpotong. Lalu di sini saya siapkan pentil pengisian, yang mana akan saya pasangkan pentil ini pada jalur pipa kondensor dan satunya lagi pada jalur pipa evaporator. Oke, saya pasang dulu. Di sini untuk pentil pengisian, saya akan lakukan pengelasan pada pipa evaporator dan pipa kondensornya. Untuk mengelas antara tembaga dengan besi, harus kita campurkan serbuk borak supaya bisa menyatu ya antara tembaga dan besi. Di sini saya sedikit berikan serbuk borak. Oke, setelah tersambung ya pentil pengisiannya, keduanya sudah. Lalu untuk pipa kapilernya ini, di sini saya tutup. Oke, keduanya saja saya tutup karena saya akan lakukan tes press secara bersamaan. Untuk lebih yakin lagi, kita las saja ujung pipa kapilernya ini untuk menghindari kebocoran halus. Oke, untuk ujung dari pipa kapiler sudah tertutup. Jadi di sini ada dua bagian ya, jalur evaporator dan jalur kondensor yang akan kita lakukan tes press untuk mengetahui di mana kira-kira kebocorannya. Apakah di jalur evaporatornya atau di jalur kondensor, ya. Dan untuk melakukan proses tes press tersebut bisa kita siapkan double manifold. Oke, di sini saya memiliki double manifold yang mana nanti untuk jalur manifold yang berwarna biru, nah ini ujungnya ya. Oke, lalu ini jalur manifold berwarna merah dan ini ujungnya. Akan saya pasangkan pada masing-masing jalur. Oke, ini jalur yang berwarna merah. Ini adalah jalur yang menuju ke pipa evaporator. Ya. Untuk jalur manifold yang berwarna merah itu jalur yang menuju ke evaporator. Lalu ini adalah jalur yang berwarna biru, yaitu jalur yang menuju ke kondensor. Oke, kita kencangkan jangan sampai ada kebocoran. Dan setelah siap dengan kedua jalur yang sudah kita tutup ujung pipa kapilernya ini, tinggal kita bisa berikan tekanan pada masing-masing jalur ini. Untuk jalur evaporator yang berbentuk pipa bisa diberikan tekanan kurang lebih 400. Untuk melakukan penekanan di sini saya menggunakan mesin kompresor kulkas. Gunanya untuk memberikan tekanan udara atau angin ya pada kedua jalur. Oke, saya hidupkan dulu pompa kompresornya. Nah, ini
Dan saya akan mulai dulu salah satunya. Kita fokus dulu yang mana, misalkan kita fokus di jalur kondensor. Ya, lihat jarum manifold yang berwarna biru. Boleh ya. Atau mungkin kita fokus di jalur evaporator, bisa juga ya. Untuk itu kita bisa lakukan penutupan keran manifold ini apabila sudah cukup tekanannya. Oke. Di sini saya akan tutup dulu untuk jalur manifold yang berwarna biru. Lalu saya buka manifold yang berwarna merah. Nah, ini untuk manifold yang berwarna merah ini adalah jalur yang menuju ke evaporator. Oke, setelah kurang lebih di skala 400 PSI, ini saya tutup. Lalu saya fokus lagi ke jalur kondensor. Saya buka kerannya. Nah, ini ya jalur evaporator di skala 400 PSI. Lalu di sini proses penekanan di jalur kondensor setelah 400 PSI. Saatnya ditutup dan cepat-cepat kita matikan. Oke, jadi kedua jalur di sini saya berikan tekanan masing-masing di 400 PSI. Ini jalur kondensor dan ini 400 PSI di jalur evaporator. Dan biarkan saja kurang lebih beberapa jam ya. Dan setelah kurang lebih 1 jam kemudian di sini saya perhatikan untuk jalur evaporator manifold yang berwarna merah di sini masih stabil ya, mantap ya di 400 PSI. Untuk manifold yang berwarna biru di sini terjadi penurunan ya. Artinya ada masalah ini. Ini adalah jalur yang menuju ke kondensor. Artinya ada kebocoran di jalur pipa kondensor di sini ya, kita urut. Oke, nah ini yang menuju ke jalur pipa kondensor. Entah di mana ya. Yang pasti di jalur kondensornya ada kebocoran. Untuk itu saya berikan pelumas busa sabun untuk mencari di mana kira-kira ya letak kebocorannya. Saya lumasi seluruh bagian yang terlihat di bagian pipa kondensor ini. Baik dari sambungan, filter, semua. Saya berikan busa sabun. Dan nanti apabila ada kebocoran, maka akan nampak ya tanda-tandanya. Oke, kita tunggu dulu ya. Sabar saja. Memang untuk mencari kebocoran ini diperlukan kesabaran. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu di mana ya kira-kira kebocorannya. Pastikan seluruh pipa sudah terolesi, tidak ada tanda-tanda kebocoran pada jalur pipanya. Lalu di bagian filter dryer, oh ternyata di sini ya ada tanda-tanda ini kebocoran. Lihat, di sini busa sabunnya ini selalu bergerak ya, bergerak, menekan, artinya ada kebocoran di area ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Jadi ternyata kebocorannya di area filter dryer. Di sini yang di luar prediksi saya ini, harusnya di sini tidak mungkin terjadi kebocoran. Tapi kenyataannya ya mungkin saja. Ternyata di bagian pengelasan pada pipa pembuangan di situ terjadi kebocorannya. Oke. Sekarang sudah tahu di mana titik kebocorannya. Jadi untuk jalur evaporator tidak ada masalah. Masalahnya di jalur
kondensor dan bocornya di bagian filter dryer. Oke, jadi sudah jelas ya kebocorannya di area itu, tinggal kita melakukan pengelasan. Namun sebelumnya kita harus buang dulu kandungan udara yang ada pada sistem ini. Kita buang semua ya muatannya sebelum kita melakukan pengelasan. Untuk jalur evaporator saya rasa kita buang saja karena sudah yakin di situ tidak ada kebocoran. Lalu untuk jalur kondensor di sini kita kosongkan juga karena kita lakukan proses pengelasan juga. Oke, saya lepas dulu untuk jalur tekanan yang menuju evaporator. Dan saatnya saya akan melakukan proses pengelasan pada area kebocoran. Oke, di sini sudah jelas ya, ternyata kebocorannya di sekitar filter dryer di sambungan pipa pembuangan. Oke, untuk melakukan proses pengelasan ini, pastikan tekanan udara yang ada pada jalur ini sudah kita kosongkan ya. Dan kita lakukan proses pengelasan secara hati-hati. Dan setelah cukup yakin tertutup, tidak ada salahnya kita lakukan pengecekan kembali, yang mana kita berikan lagi ya tekanan pada jalur kondensor itu untuk memastikan apakah sudah benar-benar tertutup. Oke, di sini saya hidupkan pompa kompresornya ini dan saya berikan lagi ya tekanan di skala kurang lebih 400 PSI. Oke, setelah kurang lebih di skala 400 PSI, saya rasa proses penekanan sudah cukup. Kita tutup saja. Ya, kita tutup dan matikan untuk pompanya. Ya, ini di skala 400 PSI dan kita cek kembali menggunakan busa sabun apakah masih ada kebocoran pada jalur sambungan pada pipa pembuangan di filter dryer ini. Bagaimana? Masih panas ini kondisinya ya teman-teman. Oke, tunggu agak dingin, kita lumuri lagi dengan busa sabun. Nah, ini di sini saya lumuri di area yang tadinya mengalami kebocoran dan tidak ada ya nampak tanda-tanda kebocoran lagi, artinya mantap. Jadi untuk jalur filternya ini sudah tidak ada lagi kebocoran, sudah yakin. Nah, ini ya yakin ya tidak ada kebocoran, jadi sudah selesai proses pengelasan pada jalur yang kita anggap bermasalah tadi. Oke, selanjutnya dirasa sudah yakin tidak ada kebocoran, kita akan buang muatan yang ada pada jalur ini. Buang semua ya tekanannya. Dan setelah itu bisa kita lepas untuk ventil pengisiannya nih.
Dan selanjutnya untuk jalur kita kembalikan saja ke posisi semula, yang mana tinggal kita las saja kembali. Di sini saya akan lakukan pengelasan untuk jalur-jalurnya ini, dan sekalian untuk jalur pengisian freon di sini saya akan tambahkan pentil pengisian ya, untuk melakukan proses pengisian freon nantinya. Baik teman-teman, setelah saya lakukan penyambungan kembali, sudah saya buatkan juga pentil pengisian di sini. Untuk jalur pipa kapiler di sini kita akan suntikkan saja melalui ujung dari filter dryer ini. Seperti biasa, di sini saya tidak melakukan pergantian filter dryer karena saya anggap masih tidak ada masalah ya, karena filternya tidak ada terjadi kebuntuan. Dan saya suntikan lubang menggunakan paku seperti biasa. Dan setelah saya buatkan lubang seperti ini di bagian filter dryer, oke, saya bersihkan dulu cat-cat yang masih melekat. Untuk pipa kapilernya saya langsung saja masukkan di jalur filter dryer, dan pastikan ujung dari filter dryer ini dan pipa kapiler itu tidak terjadi kebuntuan. Oke, di sini saya pasangkan untuk pipa kapiler pada filter dryer. Selanjutnya tinggal saya lakukan pengelasan. Untuk melakukan proses pengelasan di sini kita lakukan secara hati-hati ya. Pastikan tidak ada kebocoran atau kebuntuan pada jalur pipa kapiler ini. Oke, di sini ada jalur pembuangan udara untuk melakukan proses pemvakuman. Oke, setelah dirasa sudah mulai dingin, selanjutnya di sini saya akan lakukan pengetesan ya, bagaimana kondisi mesin kompresornya ini, apakah menyala. Yang mana di sini pada soket sumber tinggal saya colok saja ya. Oke, kita tunggu ya lampu indikator pada modul inverternya ini menyala. Dalam beberapa detik kita tunggu. Oke, untuk lampu indikatornya menyala, artinya mesin kompresor sudah bekerja. Di sini ada hembusan udara yang keluar pada jalur pembuangan. Lalu di pentil pengisian saya pasang sepuyer pentil pengisian ini. Oke, saya pasang dan pastikan sudah terpasang sepuyer pentil pengisian. Lalu di sini saya akan siapkan tang ampere untuk mengukur berapa arusnya saat running ini, yaitu di 0,3 ampere atau 0,29 ampere. Oke, selanjutnya saya siapkan manifold, yang mana saya pasang selang manifold pada pentil pengisian di sini. Lalu keran manifold saya buka tutup
untuk memastikan bahwa sirkulasinya lancar, proses penghisapannya oke ya, bergerak turun ke minus 30 PSI. Dan selanjutnya saya lakukan proses pemvakuman, yang mana di sini udara yang keluar nanti akan habis. Diperlukan waktu kurang lebih 30 menit untuk proses pemvakuman ini. Oke, kita biarkan saja dulu hingga 30 menit. Dan setelah 30 menit kemudian, di sini proses pemvakuman sudah menunjukkan di 0,2 ampere, skalanya di minus 30 PSI. Ya. Untuk udara yang keluar pada jalur pipa kapiler pembuangan di sini sudah tidak menyembur lagi. Artinya sudah cukup ya untuk proses pemvakuman. Lalu saya tutup saja ujungnya ini. Kemudian saya lakukan pengelasan saja. Dan untuk proses pemvakuman ini bagi teman-teman, alangkah baiknya menggunakan mesin vakum agar mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi untuk proses pemvakuman alangkah baiknya menggunakan mesin vakum. Lalu di sini saya siapkan refrigerant R600A. Nah, ini masih bersegel ya. Lalu saya siapkan keran freon, yang mana apabila keran ini saya pasang lalu saya tusuk, maka freonnya akan keluar nantinya. Oke, setelah terpasang keran freonnya ini, kita tusuk dulu untuk memberikan lubang. Dan setelah itu bisa kita rasakan, kita buka, freonnya akan keluar. Oke, selanjutnya siap-siap kita akan melakukan proses pengisian freon. Keran freon saya buka terlebih dahulu. Dan di sini udara yang terjebak pada selang manifold ini harus kita buang dulu ya. Kita buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Oke, setelah yakin tidak ada lagi udara yang terjebak pada selang manifold, selanjutnya baru kita bisa melakukan proses pengisian gas freon pada sistem. Oke, kita buka kerannya secara perlahan-lahan ya. Untuk pengisian freon pada refrigerant R600A ini paling tidak di skala 0 PSI atau di bawahnya ya. Jadi tidak boleh melebihi dari 0 PSI. Lalu untuk arusnya kita berpatokan pada nameplate tadi, maksimalnya di 1,5. Saat ini sudah di 0,85 ampere ya. Lalu setelah saya lakukan penambahan pengisian ya, saya rasa sudah cukup di arus 1,08 ampere. Oke, untuk pipa kondensornya terasa panas. Saya rasa sudah cukup untuk proses pengisian gas freonnya. Kinerja modul juga stabil, tidak ada kode kedip. Lalu saya rapikan dan saya raba di dindingnya, terasa panas, mantap. Lalu untuk ruang refrigerator saya rasakan di sini sudah mulai ada terasa hawa dingin.
Ya, kita akan lakukan pengetesan. Lalu di ruang freezer, di sini juga sudah mulai ya ada hawa dingin. Di sini ada air mineral. Kita akan lakukan pengetesan yang mana air mineral ini harus membeku ya. Dalam waktu beberapa hari kita lakukan pengetesan dulu. Nanti kita cek lagi kondisinya. Baik teman-teman, setelah 4 hari kemudian di sini saya lakukan pengecekan. Bagaimana ya hasilnya? Oke, saya raba dulu di bagian dindingnya. Di sini masih terasa panas, mantap. Tanda baik ini ya teman-teman. Oke, lalu di bagian ruang refrigerator, saya rasakan di bagian rak-raknya ini, wah dinginnya terasa ya. Wah ini baru mantap teman-teman. Dinginnya dapat ini. Bahan-bahan makanannya juga sudah fresh semua di sini ya, sudah dilakukan pengetesan. Nah nih, hawa dinginnya lihat berhamburan sudah mulai ya. Oke, jadi untuk ruang refrigerator aman. Lalu di ruang freezer, wah, kepulan hawa dinginnya juga berhamburan ya teman-teman. Nah nih, bisa saya rasakan dinginnya benar-benar mantap. Lalu air mineralnya bagaimana? Ternyata sudah bengkak hamil. Nah, seperti ini. Sempurna banget ya proses pembekuannya. Jadi ruang freezer juga sudah sempurna, ruang refrigerator juga sudah sempurna. Oke. Baik teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.